Terus terang saya meragukan keseriusan para mahasiswa memperjuangkan demokrasi. Misal saja saya baca bahwa ada gerakan aliansi mahasiswa di Jogja melawan politik dinasti. Di video pendeknya tampil Ketua BEM UI dan Ketua BEM UGM. Mereka gunakan baju kaos bertuliskan Republik Rasa Kerajaan. Ini ironis sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah daerah istimewa Yogyakarta. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu. Gubernurnya adalah Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang menjadi gubernur karena garis keturunan. Ini ditetapkan melalui Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yang dilahirkan pada 2012. Dan salah satu anggota DPR yang berperan besar dalam kelahiran undang-undang itu adalah Wakil Ketua Panitia Kerja di DPR yang bernama Ganjar Pranowo. Pertanyaannya, kenapa mahasiswa diam saja menyaksikan politik dinasti yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi ini? Apakah mereka takut? Atau memang nggak paham apa arti politik dinasti? Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat. Ini adalah pernyataan dari Ade Armando, caleg dari PSI. Entah apa maksudnya mengeluarkan pernyataan itu. Tapi menurut Mimin, pernyataan itu dibuat untuk membela Gibran dan keluarga Presiden Jokowi yang akhir-akhir ini dituduh oleh publik sedang membangun dinasti politik nih gengs. Tapi sepertinya pernyataan dari Ade Armando ini malah blunder sendiri ya gengs. Buntut dari pernyataan Ade Armando ini menyebabkan DPW PSI didemo oleh massa dengan membawa foto Ade Armando yang dicoret-coret menggunakan cat. Yang Mimin tahu, keistimewaan Yogyakarta memang sudah ada loh di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Yogyakarta sendiri berdiri dan berdaulat sebelum Indonesia merdeka. Dan sejak dibentuk, Yogyakarta memang sudah mempunyai sistem pemerintahan seperti sekarang ini, di mana raja diangkat berdasarkan garis keturunan. Dan adanya sebuah kerajaan di Indonesia ini menjadi sebuah keunikan dan menjadi daya tarik wisata juga loh, di mana setiap bulannya ada ribuan pelancong dari dalam maupun luar negeri yang berkunjung ke Yogyakarta. Jika kita menengok sejarah, Indonesia dapat berdiri seperti saat ini, salah satu sebabnya adalah adanya bantuan yang diberikan oleh kerajaan-kerajaan di Indonesia agar dapat membangun negara Indonesia yang merdeka. Salah satunya adalah Kesultanan Ngayogyakarta yang telah memberikan banyak hartanya untuk membangun Indonesia. Selain itu, Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah wakil presiden Indonesia. Dedikasi dan politik etis yang dilakukan Kesultanan Ngayogyakarta menyebabkan sampai saat ini Yogyakarta masih menjadi daerah istimewa karena dipimpin oleh Sultan sebagai gubernur dalam jabatan politik. FYI ya guys, Mimin pernah loh menuntut ilmu di kota Yogyakarta selama beberapa tahun dan memang suasana di Jogja gak akan terlupakan deh. Jadi baper. Next, tahu nggak kalian kalau Jogja juga pernah jadi ibu kota loh? Sejarah mencatat ibu kota Republik Indonesia pernah dipindahkan ke Yogyakarta pada tahun 1946. Hal tersebut dilakukan karena situasi di Jakarta semakin tidak kondusif karena tentara Belanda alias Nika sudah memasuki Jakarta. Di sisi lain, masih ada sisa tentara Jepang yang belum ditarik. Pada akhirnya, Presiden Soekarno dan para pejabat tinggi negara lainnya bersepakat untuk memindahkan ibu kota negara ke Yogyakarta. Presiden Soekarno dan rombongan pergi secara diam-diam menaiki kereta menuju Yogyakarta. Bahkan pada saat itu, lampu kereta sengaja tidak dinyalakan agar tentara Nika tidak curiga. Sesampainya di Yogyakarta, Presiden Soekarno dan rombongan disambut oleh Sultan Hamengkubuwono IX, Paku Alam VIII, dan juga Jenderal Sudirman. Sejak saat itu, ibu kota Republik Indonesia berada di Yogyakarta untuk sementara. Seluruh biaya operasional untuk pemerintahan dan untuk para pejabat Republik Indonesia ditanggung oleh Keraton Yogyakarta dan juga dibantu oleh Kadipaten Pakualaman. Lantaran kondisi keuangan negara kala itu sedang sangat buruk, bahkan cenderung kosong.
Yogyakarta sendiri menjadi ibu kota negara hingga 20 Desember 1949. Dan menurut Mimin, memang sudah sepantasnya Yogyakarta menjadi sebuah daerah istimewa di Indonesia. Karena banyak sumbangsi yang telah diberikan Yogyakarta kepada Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan Mimin, apakah saudara Ade Armando tahu tentang sejarah ini sebelum membuat video kontroversi? Gimana menurut kalian? Komen di bawah.